Selamat datang kembali di kuliah Teori Risiko 3. Nah, kali ini kita akan memasuki bab 19, di mana kita akan belajar mengenai ini, Empirical Bayesian Parameter Estimation. Jadi, kita masih melanjutkan teori tentang credibility, namun pendekatan ini adalah pendekatan dengan menggunakan data. Gitu ya. Jadi, karena teori-teori sebelumnya di bab 17 dan 18 itu sangat berasumsi pada distribusi yang digunakan. Nah, di sini kita ada setidaknya ada tiga buah subbab yang akan dibahas, yaitu adalah non-parametric, terus semi-parametric, dan yang terakhir itu adalah parametric estimation. Nanti akan lebih jelas habis ini. Pada bab sebelumnya, kita telah belajar bagaimana Bayesian atau credibility premium, dalam hal ini Bullman atau Bullman-Straub, digunakan untuk memprediksi data di masa depan atau untuk memprediksi atau untuk menghitung premium di periode ke depan dengan menggunakan data di masa lalu. Namun selain data di masa lalu, yang dipakai itu adalah distribusinya juga kita perlu tahu gitu. Nah, kekurangan dari metode di atas, metode itu sangat terpengaruh oleh asumsi distribusi yang digunakan. Jadi, ketika kita menghitung mu, terus V dan A itu sangat dipengaruhi oleh distribusi apa yang kita pakai. Nah, dalam bab ini, kita akan belajar mengestimasi parameter-parameter, dalam hal ini parameter mu, V, dan A, yang akan kita sebut sebagai ini struktural parameter ya. Nah, dan juga mungkin parameter dari distribusi-distribusi yang akan kita cari tahu gitu. Jadi kalau kita sedang membahas parametrik, berarti kita udah tahu ini tuh distribusinya tuh apa, tapi kita belum tahu parameternya tuh berapa. Kalau misalkan ini distribusinya gamma, tapi kita belum tahu alfa dan betanya tuh berapa. Nah, jadi kita akan menggunakan data untuk mengestimasi alfa dan beta. Sedangkan di bab-bab sebelumnya, jika kita udah tahu distribusinya adalah gamma, biasa parameternya itu udah diberikan ya. Alfanya itu udah dikasih tahu, betanya itu udah dikasih tahu. Tapi di subbab ini itu belum diberikan. Nah, semoga cukup jelas. Habis ini akan lebih jelas lagi karena kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu yang non-parametric distributions, non-parametric estimation. Ada 3 skenario yang akan kita bahas di bab ini, yaitu skenario yang pertama itu skenario non-parametric, di mana distribusi modelnya dan distribusi prior dari parameter risiko kita itu tidak diketahui. Nah, ini tidak hanya tidak diketahui, bahkan tidak diasumsikan distribusinya. Nah, kemudian skenario kedua itu adalah skenario semi-parametric, di mana distribusi modelnya itu diketahui, artinya itu adalah distribusinya diketahui, tetapi parameternya itu belum diketahui ya. Jadi yang diketahui itu baru distribusinya, tetapi parameternya belum diketahui. Dan yang distribusi dari si prior itu tidak diketahui. Dan yang terakhir, skenario ketiga itu adalah skenario parametrik, di mana distribusi model maupun distribusi prior itu diketahui distribusinya, tetapi parameternya itu tidak diketahui dan harus diestimasi. Nah, semoga jelas yang dimaksud dengan non-parametrik, semi-parametrik, maupun parametrik dalam hal ini tuh apa. Ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, untuk subbab yang pertama ini, ada setting dulu sebelumnya. Ya. Jadi, selalu kalau di bab sebelumnya, di bab 18 itu, data yang kita punya itu adalah cuman data dari satu polis yang berasal dari satu tipe risk tertentu gitu ya. Namun di sini karena kita mengambil dari data, karena kita akan membuat model itu berdasarkan dari data, kita butuh banyak polis, kita butuh banyak data. Nah, di sini kita misalkan ada R polis ya, ada R buah polis gitu. Jadi ada X1, X2, dan seterusnya sampai XR polis. Jadi masing-masing dari X ini tuh melambangkan polis gitu. Dan polis ini juga masih punya data gitu ya. Jadi setiap polis itu tuh ada datanya gitu. Nah, ini ada data di periode pertama ya, data di periode kedua, dan seterusnya sampai data di periode ke N1 gitu. Jadi misalkan polis pertama punya historinya tuh ada N1 periode gitu. Tapi untuk X2 bisa aja nggak N, jadi bisa aja berbeda gitu ya. Jadi X21 mungkin cuma 2 gitu. Dan seterusnya sampai X2N2. Dan yang XR juga sama.
atau XR2, mungkin yang ini lebih panjang lagi nih. Nah, mungkin sampai XR NR. Itu seperti itu. Nah, jadi ini berarti saya sudah jelaskan poin kedua di mana pada setiap polis itu ada NI data periode-periode sebelumnya. Nah, kemudian dari setiap data ini ya, dari setiap data-data ini ya. Nah, bisa aja data-data ini tuh bukan berasal dari satu klaim, tapi berasal dari banyak klaim. Karena bisa aja polis pertama itu exposure-nya itu atau membernya itu nggak cuma satu, tapi bisa lebih gitu. Nah, oleh karena itu kita akan mendefinisikan ini yang dinamakan MIJ sebagai banyaknya member pada polis ke I dan pada periode ke J gitu. Jadi sebagai contoh M22 yaitu adalah ini ya. Banyaknya member di polis kedua pada data periode kedua. Ya, semoga cukup jelas nih definisi dari NI, MIJ, dan ini R polis itu tuh maksudnya tuh apa. Nah, setiap polis ini itu tuh bisa berasal dari parameter risiko yang berbeda-beda ya. Settingan selanjutnya yaitu adalah kita akan mendefinisikan XIJ itu sebagai rata-rata dari bisa besar klaim atau bisa jumlah klaim untuk polis ke I pada periode ke J. Jadi XIJ itu masing-masing dari XIJ yang tadi saya sudah tulis di slide sebelumnya itu adalah rata-rata ya. Jadi rata, bukan total atau bukan individunya, tapi adalah rata-rata dari jumlah atau besar klaim polis ke I pada periode ke J. Karena pada XIJ itu ada MIJ kan ya. Jadi polis pada data XIJ itu bisa aja dari MIJ member gitu. Bisa aja ada 100 member di polis di klaim XIJ tersebut itu tuh. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan sebuah vektor MI yang isinya itu adalah karena ini tergantung dari subscript I, berarti ini tuh lagi ngomongin polis ke I ya. Berarti ini isinya itu adalah M11, M12, M13 dan seterusnya. Ini harusnya MI1, I2 sampai MI gitu. Jadi ini adalah vektor yang berisikan jumlah member pada setiap periode dari polis ke I. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan vektor XI yaitu adalah ini XI1, XI2 dan seterusnya sampai XINI. Ini. Karena vektor ini merupakan vektor kolom, jadi biasanya saya transpose. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan theta I. Ya, theta I itu adalah parameter resiko dari polis ke I. Ya, jadi kalau misalkan discrete aja, biasa kan kadang-kadang ini discrete nih. Kalau good driver, bad driver misalkan ya. Biasanya kan ini 1 atau berapa, misalkan 0,5 kalau dia good driver, atau ini 2 kalau dia bad driver, dengan peluangnya adalah misalkan ini 0,25, ini peluangnya 0,75. Nah, jadi polis pertama misalkan good driver, polis kedua dia bad driver, polis ketiga dia bad driver, polis keempat dia good driver, dan seterusnya. Jadi masing-masing polis itu, masing-masing X1 sampai XR itu parameter risikonya itu beda-beda. Dan parameter risiko itu punya PDF yang kita tidak tahu distribusinya itu apa. Nah, semoga cukup jelas pendefinisian pada slide ini. Kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya saya akan mendefinisikan MI, yaitu merupakan jumlah exposure pada atau jumlah member pada polis ke I, yaitu kita jumlahkan semua ya. Sigma MIJ, nah J-nya akan jalan-jalan dari 1 sampai NI. Ya, ini tuh adalah jumlah dari I1, I2, dan seterusnya sampai NI. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan M. M itu adalah jumlah dari setiap MI. Berarti ini I-nya yang jalan-jalan dari 1 sampai R ya. MI. Berarti jumlah exposure dari polis ke-1 untuk setiap periode. Ya. Terus jumlah member dari polis kedua untuk setiap periode, dan seterusnya. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan X bar I. X bar I itu adalah rata-rata ya. Berarti seper MI rata-rata
rata-rata dari XIJ gitu ya. Jadi J-nya jalan-jalan dari 1 sampai NI. Tapi karena setiap XIJ itu jumlah exposure-nya bisa beda-beda, maka kita pakai rata-rata berbobot ya. Jadi kalikan XIJ. Nah, seperti ini. Nah, terakhir kita definisikan itu X bar, itu juga sama rata-rata berbobot dari setiap X bar I. Sampai R dari MI X bar I. Nah, ya, hati-hati karena di sini ada MIJ sehingga membuat segala sesuatunya itu jadi lebih kompleks. Ya, tapi harusnya ini nggak terlalu susah untuk dihafal.